mengamankan beberapa pihak terkait dengan kegiatan tangkap tangan di Kementerian Sosial yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan bantuan sosial. Saat ini pihak-pihak yang diamankan tersebut telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK panggil Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Kemensos, Pepen Nazarudin. Tujuannya untuk pemeriksaan kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau Bansos dengan tersangka Menteri Sosial Nonaktif Juliari P. Batubara atau JPB. Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JPB, kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta. Dalam kasus dugaan korupsi Bansos sembako COVID-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek pada 2020, kok telah menjerat dua penjabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos, Adi Wahyuno dan Mateus Joko Santoso, serta dua pihak dari swasta yaitu Ardian IM dan Heri Sida Buke. Pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan Mateus. KPK mengendus adanya pemberian uang dari para tersangka dan sejumlah pihak, salah satunya kepada KPK. JPB diduga menerima 17 miliar rupiah dari dua periode pengadaan bansos sembako. Uang tersebut diyakini berasal dari kutipan 10.000 per paket bansos yang disalurkan. Penyerahan uang dilakukan pada Sabtu dini hari 5 Desember 2020. Fulus 14,5 miliar dari Ardian dan Heri itu disimpan dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop kecil atau OL2. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak dari yang satu ini. PPK atau Kementerian Sosial Kemensos dalam dugaan korupsi dana bansos corona terhadap AW. KPK menggali informasi tentang proses penyusunan hingga pelaksanaan proyek tersebut. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tersangka AW diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Mensos nonaktif Juliari P. Batubara. Penyidik menurut Ali mendalami pengetahuan AW soal proyek bansos corona di wilayah Jabodetabek. Seperti diketahui, KPK menjerat Juliari Batubara sebagai tersangka dalam kasus korupsi bansos corona. Dia dijerat bersama 4 orang lainnya, yaitu Mateus, Joko Santoso, Adi Wahyono, Adrian M, dan Hari Sidabuke. Dua nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos, sedangkan dua nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan bansos. KPK menduga Juliari menerima jatah Rp10.000 dari setiap paket sembako senilai Rp300.000 per paket. Total setidaknya KPK menduga Juliari Batubara sudah menerima 8,2 miliar dan 8,8 miliar rupiah. Wartawan Tempo alami serangan cyber setelah tulis kasus korupsi Bansos. Seorang jurnalis Tempo mengalami serangan cyber upaya peretasan terhadap ponselnya setelah menulis berita mengenai kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Upaya peretasan terjadi pada Kamis dini hari 24 Desember 2020. Jurnalis Tempo alami percobaan peretasan usai menulis laporan pembagian bansos oleh Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis Sasmito dalam keterangan tertulis Sabtu 26 Desember 2020. Sasmito menuturkan pada 24 Desember 2020 pukul 1.12 si jurnalis itu mendapat kejanggalan pada email, akun media sosial dan aplikasi pengiriman pesan instan di ponselnya. Dugaan upaya peretasan dimulai dari adanya pemberitahuan aplikasi Telegram yang memunculkan notifikasi adanya upaya masuk melalui perangkat tak dikenal dengan nama alam IP 11412417293 dari Jakarta. Kemudian berturut-turut ia memeriksa akun email yang menunjukkan pemberitahuan pada akses dari perangkat yang tidak dikenali.
Ia juga menemukan petunjuk terkait ada yang masuk akun Facebook miliknya yang sudah lama tidak diaktifkan sekitar 6 bulan. Upaya peretasan berlanjut pada pukul 3.27 waktu Indonesia Barat ketika terjadi logout dari akun WhatsApp. Tanpa yang meminta, dia tidak bisa mengakses aplikasi WhatsApp untuk beberapa waktu. Meski berkali-kali minta kode akses, namun tak ada SMS kode verifikasi yang diterimanya. Begitu pula permintaan call me tidak membuahkan hasil. 10 menit kemudian, sekitar pukul 3.36 waktu Indonesia Barat, barulah ia menerima SMS verifikasi dari WhatsApp. Ia lalu melaporkan ke kantor dan mendapatkan konsultasi keamanan digital dari SafeNet. Jelas Sasmito. Sasmito mengatakan, upaya peretasan ini jelas melanggar hukum. Ia dapat dijerat dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99 yang menyebut setiap orang yang menghalangi kebebasan pers terancam penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Kedua, sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, Pasal 30 Junto Pasal 46 kegiatan mengakses secara melawan hukum adalah tindakan pidana. Tindakan tersebut menurutnya juga melanggar hak dan rasa aman dan pelanggaran hak digital. Hilangnya atas rasa aman menurutnya dapat mengganggu kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Kami mengecam peristiwa upaya peretasan yang terjadi pada jurnalis Tempo ini dan meminta agar negara segera melindungi kerja-kerja jurnalis dari upaya serupa di kemudian hari. Maki serahkan bansos yang diduga ditilap, tak hanya Rp10.000, ini kata KPK. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mendatangi KPK untuk menyerahkan sejumlah barang bukti sembako, bansos corona yang dibagikan Kementerian Sosial atau Kemensos. MAKI menduga dana bansos itu ditilap, tak hanya Rp10.000. Lalu apa kata KPK? Nawawi memastikan bahwa jika sembako yang diserahkan Koordinator MAKI Bonyamin Saiman cukup memenuhi syarat sebagai alat bukti akan diterima KPK. Menurutnya barang-barang itu akan digunakan penyidik untuk didalami. Diberitakan sebelumnya, Bonyamin menyerahkan sejumlah barang bukti terkait korupsi sembako bansos corona yang dibagikan Kementerian Sosial ke KPK. MAKI menduga dana bansos corona dikorupsi lebih dari Rp10.000 per paket. Bonyamin menyebut berdasarkan penelusuran MAKI ditemukan barang sembako yang dibagikan kepada masyarakat berharga kurang lebih Rp188.000. Menurutnya barang tersebut berupa 10 kg beras, minyak goreng 2 liter, 2 kaleng sarden 188 gram, roti biskuit kelapa 600 gram, dan susu bubuk Indomilk 400 gram. Ia berharap penyerahan barang bukti itu dapat mendorong KPK menerapkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang pemberantasan korupsi. Bonyamin meminta KPK memulai penyidikan baru terkait kasus korupsi bansos corona yang menyeret Mensos Nonaktif Juliari Batubara. Seperti diketahui, KPK menjerat Juliari Batubara sebagai tersangka dalam kasus korupsi bansos corona. Dia dijerat bersama 4 orang lainnya, yaitu Matius, Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Hari Sidabuki. 2 nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos, sedangkan 2 nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan bansos. KPK menduga menerima jatah Juliari sebesar Rp10.000 dan setiap paket sembako senilai Rp300.000 per paket. Total setidaknya KPK menduga Juliari Batubara sudah menerima 8,2 miliar dan 8,8 miliar rupiah. Wartawan Tempo alami serangan cyber setelah tulis kasus korupsi bansos. Seorang jurnalis Tempo mengalami serangan cyber upaya peretasan terhadap ponselnya setelah menulis berita mengenai kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Upaya peretasan terjadi pada Kamis dini hari 24 Desember 2020. Jurnalis Tempo alami percobaan peretasan usai menulis laporan pembagian bansos oleh Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis Sasmito dalam keterangan tertulis Sabtu 26 Desember 2020. Sasmito menuturkan pada 24 Desember 2020 pukul 1.12 si jurnalis itu mendapat kejanggalan pada email, akun media sosial, dan aplikasi pengiriman pesan instan di ponselnya. Dugaan upaya peretasan dimulai dari adanya pemberitahuan aplikasi Telegram yang memunculkan notifikasi adanya upaya masuk melalui perangkat tak dikenal dengan nama alam IP 114.124.17293 dari Jakarta. Kemudian berturut-turut ia memeriksa akun email yang menunjukkan pemberitahuan pada akses dari perangkat yang tidak dikenali. Ia juga menemukan petunjuk terkait ada yang masuk akun Facebook miliknya yang sudah lama tidak diaktifkan sekitar 6 bulan. Upaya peretasan berlanjut pada pukul 3.27 waktu Indonesia Barat ketika terjadi logout dari akun WhatsApp.
tanpa yang meminta dia tidak bisa mengakses aplikasi WhatsApp untuk beberapa waktu. Meski berkali-kali minta kode akses, namun tak ada SMS kode verifikasi yang diterimanya. Begitu pula permintaan call me tidak membuahkan hasil. 10 menit kemudian, sekitar pukul 3.36 waktu Indonesia Barat, barulah ia menerima SMS verifikasi dari WhatsApp. Ia lalu melaporkan ke kantor dan mendapatkan konsultasi keamanan digital dari SafeNet. Jelas Sasmito. Sasmito mengatakan upaya peretasan ini jelas melanggar hukum. Ia dapat dijerat dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99 yang menyebut setiap orang yang menghalangi kebebasan pers terancam penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Kedua, sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, Pasal 30 Junto Pasal 46 kegiatan mengakses secara melawan hukum adalah tindakan pidana. Tindakan tersebut menurutnya juga melanggar hak dan rasa aman dan pelanggaran hak digital. Hilangnya atas rasa aman menurutnya dapat mengganggu kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Kami mengecam peristiwa upaya peretasan yang terjadi pada jurnalis Tempo ini dan meminta agar negara segera melindungi kerja-kerja jurnalis dari upaya serupa di kemudian hari.